akan segera membacakan susunan acara di suasana reses. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tetap berlimpah alihi ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengaturkan dan juga memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis reses ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan barokah. Ngurus, kemudian nanti ada konsolidir dari PAC. PAC tentunya akan menerima instruksi dari DPC, dan DPC tentunya ada instruksi dari DPD sampai dengan instruksi dari DPD. Inilah adalah gerakan-gerakan partai. Panjenengan semua adalah tokoh di lingkungannya masing-masing. Maka tunjukkan dan mari kita bangkitkan bahwa rumah-rumah partai di setiap desa ini benar-benar ada satu gairah dalam rangka untuk membawa dan menyemangati bersama. Ini penting. Karena seringkali jadi pengurus dadak ditari, digolek ini SK, KTP ini tidak goleki, wonge ditelepon nanyal pisan, tapi lek wayah arepe pemilu ngrepoti kan. Kalau kita tidak menggunakan IT, kita tidak mengerti yang namanya media sosial, kita ngomong di sini orang Jakarta nggak akan dengar. Mereka yang menghebohkan suasana itu kadang-kadang hanya membawa HP 10 tapi bisa didengar oleh sedunia. Lewatnya apa? Media sosial. Yang membidangi masalah hukum, yang punya mitra kerja dengan Polri, Jaksa Agung. Wah ini ya, beliaunya sudah rawuh. Disampaikan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Dr. Haji Arteria Dahlan SH MH. Monggo silakan untuk teman-teman kru dan Bapak Dr. Arteria Dahlan dipersilakan untuk mengisi daftar. Lagi kita kasih tepuk tangan bersama-sama Bapak Dr. Arteria Dahlan SHMH. Pak Dari, ini sudah dari jam 11 Bapak, acara demi acara sudah kita lalui. Yang kedua, jadi yang yang pertama itu udah lewat Pak. Kekuatan pasukannya Pak Huda ini bisa ngangkat berapa kursi? Oh cuma 1 kursi. Oh cuma 1 kursi lebih. Oh cuma 1 kursi lebih banyak. Nah ini akan kita coba carikan jalan dan carikan formula-formula. Kami sudah mencoba membagi wilayah Pak. Jadi wilayah itu harus dibagi. Dulu di Dapil 4 nggak ada yang percaya calon bisa 3 dibagi. Jadi 3-3-nya. Nah sekarang kita juga buat begitu. Nanti kita bisa buat suara ini suaranya Pak Huda full semua Kalidalir. Mau yang milih partai maupun yang milih namanya Pak Huda, maupun yang milih nama yang lain. Harus ada kerelaan. Sehingga nanti teman-teman udah nggak ada yang masuk ke Kalidalir lagi. Itu yang dinamakan Komandante Stelser. Nah, kita akan coba. Saya coba di DPR RI, ternyata saya bicara sama Mas Bambang Pacul, Komandante Stelser untuk diterapkan di DPR RI susah.
Tapi kita akan cobalah, saya masih meyakinkan kalau bisa dibagi aja satu-satu. Caleg yang sudah terpilih ini tanggung jawab. Saya misalnya di Tulungagung, yang lain di Blitar, misalnya yang satu lagi di Kediri. Bagaimana kalau mau tambahan 4 kursi? Orang baru boleh masuk, tapi orang baru yang masuk itu tidak boleh mengganggu yang sudah duduk 3 orang itu. Kan lebih indah gitu. Nanti juga begitu Pak, di sini juga begitu. Pasukan yang membantu Pak Huda yakin. Kenapa? Pasukannya yakin bahwa yang anggota-anggota yang sudah terpilih ini tidak akan diganggu lagi. Seandainya suara yang sekarang ini kurang dibandingkan orang yang baru, tetap yang lama ini jadi dulu. Jadi orang baru ini harus bisa merebut kursi keempat, bukan mengambil 3 kursi yang sudah dimiliki. Ini kita akan coba, mudah-mudahan teman-teman di Tulungagung sepakat. Kalau nggak sepakat ya kan nanti repot. Tapi saya pikir sepakat lah. Incumbent ini harus aman. Orang baru silakan masuk. Mau mantan kepala desa, mau mantan kepala dinas, mau mantan apa boleh. Tapi tatkala kursinya di sini cuma 2, yang jadi itu Pak Huda dan Pak Joko Tri. Kalau kursi 3 itu kursi kamu yang orang baru. Nah, saya pikir ini kan cukup adil. Tapi karena apa yang saya bicarakan itu sebenarnya itu yang diminta oleh Pak Jaksa Agungnya. Jadi Pak Huda pengen negur Mas Gagu, pengen negur pengurus anak buahnya nih ya. Tapi kalau dia tegur langsung, sungkan. Dia pinjam mulut saya. Ini faktanya begitu Pak. Dia pinjam mulut saya. Tiba-tiba sehari setelah itu pagi-paginya Jaksa Agung itu berantas Pak, yang namanya mafia pupuk dibuat satgasnya. Mafia pupuk ini kan memang betul-betul mengganggu. Penjahatnya pun kita tahu siapa, betul nggak? Yang tukang nyimpen siapa, yang tukang ini siapa, gudangnya di mana kita tahu nggak? Tahu Pak. Pemainnya siapa tahu. Kok nggak ditangkap-tangkap? Gitu. Mafia bahan bakar, bapak ibu ini nggak bisa beli premium Pak, bener kan? Bisa belinya Pertalite, tapi ada juga premium yang jalan sendiri Pak. Sekarang sawarannya dibatasi 100.000. Pemainnya siapa kan kita tahu. Mafia kayu, bapak-bapak ibu-ibu nyolong kayu ditangkap, tapi ada kayu trek-trekan kan kita juga tahu di Tulungagung ada Pak. Iya kan? Trek-trekan asal koordinasi bisa jalan. Betul nggak? Betul. Bagaimana mafia migas, mafia ikan kita dicolong berapa juta Pak, berapa triliun hilang semua. Memangnya nggak ketahuan? Kan tahu semua Pak. Kecuali kapalnya kapal hantu Pak. Dibeli harganya 9.000, cuman diganti casingnya Pak. Diganti casing, itu jadi 16.000 Pak. Kalau 3.000 dijual di sini Pak. Tembakau ini rokoknya jadi 3.000, diganti casing, jual 16.000. Ya terang aja pengusaha tembakau, petani tembakaunya tetap miskin. Yang jualan casing inilah yang ngejual yang bisa kaya raya. Ini yang kita lawan. Bagaimana jaksa-jaksa nakal yang menghisap para kepala desa, teman-teman anggota DPR. Ini yang saya lawan Pak. Jaksa Agungnya bereaksi. Begitu Jaksa Agungnya bereaksi, mulai perlawanan. Mulai, makanya itu ada jeda antara pembicaraan saya sama kejadian itu ada 1 harian Pak. Jeda Pak. Setelah malam itu nggak ada masalah. Kader itu harus sekokoh batu karang diterjang ombak samudera. Kita tidak boleh kalah dengan opini-opini publik. Saya mengatakan kalau memang ini takdir saya harus selesai. Ya saya selesai dengan suatu kebanggaan. Tapi saya pastikan nanti di DPR itu orang akan takut berbicara. Wong saya bicara benar aja bisa dibuat seperti ini. Pak Ferry, memang dalam forum rapat resmi, apalagi kalau di suasananya di DPR RI itu adalah arenanya Dewan yang punya hajat. Jadi Jaksa Agung selaku mitra kerja dengan Komisi 3 diundang untuk memaparkan bla 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 dan lain
sebagainya. Ini kita semua dapat berkumpul di sini menghadiri undangan pun Bapak Samsul Huda selaku Dewan kita yang pada siang hari ini diselenggarakanlah reses atau jaring aspirasi. Semoga berjalan dengan aman, tertib, dan bermanfaat. Amin. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita selalu diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk berdiri. Kedua, Bapak Samsul Huda selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Bapak Kepala Desa Tanjung atau yang mewakili, Bapak Ibu anggota reses pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rajaan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. BPD dari Bapak RT, dari RT LPM maupun dari teman-teman kami perangkat desa serta pengurus partai pada sore hari ini yang hadir. Pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa saya selaku wakil dari Bapak Kepala Desa yang pada kesempatan pada sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Di Desa Tanjung ini pada akhirnya ketika nanti ada hal yang perlu disampaikan, ini akan tersalurkan dengan mengikuti tata aturan yang ada. Karena sekarang ini Pak Jokowi sudah benar-benar keren gitu. Jadi semuanya menggunakan IT, semuanya ada entry datanya, dan semuanya juga menggunakan legalitas yang jelas. Jadi sangat berkurang penumpang gelap di tengah jalan, itu sangat berkurang. Maka kepada kelompok masyarakat dalam rangka untuk pemberdayaan ekonominya juga harus mengorganisir diri dengan baik. Legalitasnya nanti akan ditata dengan baik, sehingga kami yang ada di pemerintah kabupaten itu akan bisa menyalurkan dan susah sesuai dengan tata aturan penganggaran. Ini prinsipnya begitu. Dan alhamdulillah perlu kita syukuri bersama. Situasi saat ini pemerintahan di Kabupaten Tulungagung yang terendah
itu adalah bupatinya PDI, wakil bupatinya PDI. Saya silaturahim dengan panjenengan semua dan relawan yang ada di sini adalah bersama-sama PDI. Kita di dalam rangka berpartai itu adalah melahirkan dan juga sekaligus memperjuangkan ide dan gagasan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberdayakan diri mengusulkan kegiatannya apa, sementara pemerintah mulai dari pusat sampai dengan pemerintah kabupaten memfasilitasi gitu. Tapi harus menggunakan cara yang benar. Lek mek kurang nyuwun ndak enek legalitasnya itu juga tidak bisa. Maka ini perlu kita sampaikan. Penghasilannya nggak begitu banyak karena nggak seperti di kabupaten yang lain yang pemeriksaan razia dikit ya. Ini berkat saya juga, Bu. Saya bilang jangan dirazia. Razia itu tidak langsung membuat orang disiplin. Yang ada nanti antara polisi sama masyarakatnya berjarak. Betul ya? Nggak sayang lagi sama Pak polisinya. Tapi saya minta betul Bapak Ibu juga, walaupun nggak ada razia, semuanya harus tertib. Motornya masih suka bodong-bodong, Pak. Ayah ibu yang punya motornya nggak ada itu, motornya nggak punya ayah ibunya semua ini, jangan-jangan. Nah, tapi kita kasih waktu ya, sampai 2025 lah. Ini kita lakukan pertobatan nasuha dulu ini. Tapi setelah itu kita akan tindak nih Bapak Ibu. Nah, perbaikilah yang seperti ini. Ya, ini polisinya udah baik sekali lah. Bagaimana pencegahan itu dilakukan dengan persuasif, tidak dalam konteks menindak, tidak dalam konteks merazia, tidak dalam konteks menilang. Kita lihat tetangga sebelah, Kabupaten Blitar, Kota Blitar ya Pak ya. Kota Blitar itu tempat razianya kan banyak banget tuh. Kediri, tempatnya banyak banget, kecuali yang nggak lagi itu adalah di depan pabrik gula di Mojo apa? Di Ngadilui. Nah itu kita bilang nggak usah di situ, masa di jalan nasional dilakukan razia, gitu. Dan kadang-kadang orang kena razia itu panik ya, dia lagi jalan lihat polisi dia ngerem. Camatnya nolak, kemudian camatnya mengusulkan nama, itu yang dijadikan perangkat. Kemudian yang kedua mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden. Ini isu nasional yang belakangan ya Pak ya. Ada yang mengatakan perpanjangan itu kan inkonstitusional. Nah kalau 3 periode itu inkonstitusional. Kalau 2 tambahan itu bisa saja. Kenapa kita katakan kita akan berat di 2024 untuk pemilu, Pak? Di 2024 itu kita harus membayar hutang yang tidak boleh dinegosiasi lagi. Itu hampir 850 triliun. 850 triliun. Biaya pemilu mungkin 150 triliun. Biaya-biaya yang tidak boleh diganggu gugat, belanja pegawai, gajinya PNS, gajinya siapa, itu belanja tetap, itu mungkin hampir 1.200 triliun. Walaupun angka-angkanya hanya 400 T untuk bayar belanja tetap, tapi untuk menjalankan kebutuhan dasar itu 1.200 triliun. Jadi hanya sisa mungkin 200 triliun kalau kita mengacu kepada APBN yang ada sekarang. 200 triliun itu harus dibagi untuk sekian banyak kementerian dan lembaga. Polisi saja biasanya dapat 100 triliun. Sekarang ini harus berbagi. Kalau dikasih 1/10-nya aja 10 triliun, sudahlah uangnya nggak cukup, kerjanya nggak bisa jalan. Nah jadi memang wacana itu bisa dimaknai dan bisa masuk akal secara hitung-hitungan ekonomi.
Tapi dalam konstelasi dan konstitusi bernegara, tentunya PDI Perjuangan selalu patuh dengan konstitusi. Sugeng sonten Mbak Ratri ya. Ternak bisa nangis karena harga telur Pak. Torok terus Pak. Sebenarnya COVID ini ternak usaha kecil saya mengalami kebangkrutan. Ini mohon ditindaklanjuti yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak. Oh iya, nama saya Damiri Pak. Iya. Terima kasih Pak Damiri. Kemudian masih untuk dua lagi. Siapa? Dua penanya lagi? Tidak ada? Tidak ada. Langsung dijawab mungkin Pak Dery. Teman-teman Komisi 4 ini akan saya bawa pada saat reses ini. Tapi beliau ini besok harus mendampingi Ibu Ketua DPR. Apa tujuannya? Menjelaskan mengenai masalah kelangkaan pupuk dan solusinya. Kedua, bagaimana penyelesaian masalah kelangkaan minyak goreng. Itu. Yang ketiga, terkait dengan masalah telur di Blitar dan sekitarnya. Nah, solar ya. Kalau yang ini kemarin sudah kita akan bawa ini, tapi teman-teman sedang mendampingi Ibu Ketua DPR untuk menjelaskan permasalahan ini. Jadi kalau mau dengar langsung nanti ya, mudah-mudahan di reses depan kita akan coba sampaikan. Saya juga nggak begitu paham solusi terakhirnya seperti apa terkait dengan telur, tapi jalan keluarnya waktu itu juga sudah dihadirkan. Saya janji mudah-mudahan reses berikut itu pas kita bulan puasa ya, nanti pada Miri kita undang Pak. Jadi beberapa teman-teman yang berkaitan langsung dengan pertanian, nanti peternakan. Nah, kalau istilah kami itu pertanian itu sudah termasuk peternakan, itu termasuk di dalamnya peternakan, perkebunan, budidaya ikan lele. Nanti akan kita undang lah spesial, karena memang mungkin kita adakannya di posko induk di Tulung Agung di Kedungwaru. Teman-temannya nggak jalan-jalan keliling seperti begini, tapi dia di satu tempat. Nanti Bapak Ibu yang butuh aspirasi apa, termasuk juga alat-alat pertanian, bisa disampaikan ke mereka. Saya janjinya nanti reses berikut Pak Damir ya, solusinya. Saya juga takut nanti saya janji masalahnya apa, kami juga belum bisa menyelesaikan dengan baik.